Di slide yang keempat tentang aktivitas sistem dan cara kerja pikiran manusia. Aktivitas pikiran manusia. Jadi jaringan otak manusia itu hidup dan menghasilkan gelombang listrik, sering disebut juga dengan brainwave atau gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia ini biasanya diukur dengan alat yang bernama EEG atau elektroencephalograph yang ditemukan pada tahun 1929 oleh psikiater Jerman bernama Hans Berger. Jadi ketika otak manusia itu diukur tingkat gelombangnya, itu setidaknya ada banyak sekali, ada beta, alfa, theta, delta, gamma, epsilon dan sebagainya. Tetapi dalam hal hipnosis biasanya dibahas itu hanya 4, yakni beta, alfa, theta, dan delta. Beta itu keadaan seperti sekarang. Jadi teman-teman mendengarkan audio ini, mengikuti kegiatan lain-lain yang membutuhkan logika dan analisis tinggi. Misalnya teman bisa nanti memberikan pertanyaan dan jajak pendapat. Itu salah satu fungsi dari gelombang beta. Kemudian gelombang itu akan turun. Kalau tadi beta itu 12 ke atas, kalau di alfa ini frekuensinya 8-12 Hz. Dominan tubuh dan pikiran itu rileks dan tetap waspada. Misalnya ketika teman-teman melamun, menonton televisi, berdoa, meditasi, itu teman-teman gelombangnya itu sedang berada di gelombang alfa. Gelombang alfa ini juga sudah masuk ke alam bawah sadar. Ini juga sudah masuk ke keadaan hipnosis, tapi hipnosis light atau ringan. Kemudian yang ketiga ada theta. Theta ini berfrekuensi antara 4-8 Hz. Kondisi relaksasi yang dalam, seperti ketika teman-teman itu tidur tetapi bermimpi. Itu gelombangnya 4-8. Ini juga bisa dalam keadaan meditasi atau sholat yang khusyuk sekali. Jadi teman-teman apabila melakukan meditasi yang sudah terlatih dan sudah dalam, para yoga itu biasanya masuk ke gelombang theta ini. Kemudian yang keempat ada delta. Delta ini semakin turun, jadi getaran itu semakin rendah. Frekuensi delta 0,1-4 Hz. Ini menandakan aktivitas yang tidak sadar, seperti teman-teman tidur sangat terlelap karena kecapean, jadi tidak bermimpi. Dan di sini juga bisa seperti keadaan koma. Berkat adanya pembagian gelombang inilah serta penemuan alat yang berguna untuk mengukur otak atau mengukur gelombang otak manusia, itu sangat berpengaruh positif terhadap perkembangan hipnosis. Kemudian hipnosis dipahami tidak sebagai hal yang dianggap fenomena supranatural, menakutkan atau misteris. Sehingga dengan adanya ini hipnosis bisa diterima di kalangan dokter dan keilmiahan. Jadi hipnosis itu identik dengan gelombang otak alfa dan theta. Jadi saat teman-teman berada di dalam trance atau keadaan hipnosis, itu otaknya hanya turun ke keadaan alfa dan theta. Jadi keadaan ini itu suatu kondisi yang umum yang berlangsung secara bergantian dalam diri kita. Misalnya teman-teman dalam keadaan beta sadar tiba-tiba dituntun sama seorang hipnosis, ya hanya agar gelombang otaknya itu turun ke antara alfa dan theta, di mana keadaan alfa dan theta ini sangat sugestif sekali. Jadi apapun sugesti yang diberikan itu langsung menembus ke alam bawah sadar atau subconscious mind. Kemudian kita akan melihat tentang sistem dan cara kerja pikiran manusia. Setidaknya
ada 3. Yang pertama pikiran sadar atau conscious mind, yang kedua ada pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar biasanya subconscious mind, dan yang ketiga ada ketidaksadaran atau pikiran tidak sadar, disebut juga dengan unconsciousness mind. Keadaan sadar ya seperti sekarang, teman-teman bisa mengenali, bisa membandingkan, menganalisa dan memutuskan. Dengan ini kan teman-teman kan bisa menganalisa apa yang sedang teman dengarkan, bisa membandingkan dengan memori yang lalu. Misalnya teman-teman tahu tentang hipnosis, bisa perbandingan hipnosis yang disampaikan di materi di diskusi sekarang dengan yang dulu dipahami, itu kan teman-teman pasti akan membandingkannya. Kemudian yang kedua ada subconscious mind atau pikiran alam bawah sadar. Dia itu fungsinya banyak sekali, seperti untuk penyimpanan memori jangka panjang, pengekspresian emosi, keyakinan, intuisi, habit atau kebiasaan, motion tadi emosi. Jadi teman-teman itu biasanya ketika naik motor tanpa sadar itu, tanpa mikirkan langsung rating kanan, rating kiri, atau ketika menjawab pertanyaan 5 tambah 5 10, 5 kali 5 25, itu kan karena sudah ada program yang di subconscious mind. Kemudian yang ketiga unconsciousness mind atau ketidaksadaran. Inilah yang mengontrol fungsi tubuh teman-teman semua di luar kendali kita, yang mengontrol dorongan-dorongan naluriah, kekebalan tubuh, kedipan mata, detak jantung, pencernaan lambung, serta hal-hal lain yang kita itu tidak bisa mengontrolnya. Di antara conscious mind dan subconscious mind itu ada yang namanya critical factor atau RAS, Reticulum Activating System. Jadi dia itu seperti satpam fungsinya. Jadi ketika teman-teman mau mensugesti atau memberi saran kepada orang lain, kalau critical faktornya itu masih menutup, maka saran itu biasanya hanya terpental, hanya membalik, jadi nggak masuk ke alam bawah sadarnya. Di sini juga letak defense mechanism atau mekanisme pertahanan dalam psikoanalisis. Kalau dilihat dari sistem cara kerja pikiran manusia, hipnosis hanyalah ketika critical factor ini terbuka, jadi seperti gerbang, kemudian orang itu dikasih sugesti, dia langsung masuk ke alam bawah sadar. Jadi teman-teman bisa melihat ketika di televisi biasanya mengatakan, dengarkan kata-kata saya, selain suara-suara saya hanya akan membuat Anda semakin rileks, sangat rileks dan rileks. Itu fungsinya untuk menurunkan gelombang otak. Ketika gelombang otak ini sudah turun, dia masuk ke keadaan trance hipnosis, otomatis critical factor ini terbuka. Jadi sugesti yang kita berikan, misalnya angka 5 hilang dari kepalamu, kemudian dia secara tidak sadar dia tidak bisa mengingat angka 5. Kenapa? Karena itu sudah di-bypass. Angka 5 itu sudah disingkirkan dari alam bawah sadarnya, meskipun ini juga tidak permanen. Jadi suatu saat misalnya dia tidak dikembalikan, ya otomatis dia akan kembali. Sekali lagi, kalau dilihat dari cara kerja pikiran manusia, maka hipnosis ini adalah terbukanya reticular activating system atau RAS atau filter mental atau critical factor terbuka, kemudian dikasih sugesti langsung masuk ke alam bawah sadarnya dan dia melakukannya. Dan selanjutnya ada hal-hal yang bisa melewati reticular activating system ini. Ada repetisi atau pengulangan. Jadi teman-teman ketika mau menghafal atau mau memasukkan suatu pelajaran ke pikiran, itu biasanya disimpan di alam bawah sadar. Kemudian ada kebingungan atau kaget atau mengigau, dia itu rasnya itu terbuka. Kemudian misalnya kamu mengagetkan orang, dia itu ada waktu jeda 2-3 itu rasnya itu terbuka. Jadi biasanya itu digunakan untuk shock induction, untuk induksi cepat dengan berjabat tangan atau dengan hal lainnya, atau dengan cara membingungkan, mengagetkan. Intensi emosi, otoritas orang yang dipercaya. Jadi misalnya otoritas orang yang dipercaya itu teman-teman
memberikan otoritas misalnya kepada tentang kesehatan itu kepada dokter, meskipun dokter itu berbicara tentang obat ini itu berfungsi, obat ini itu manjur dan sebagainya, otomatis teman-teman itu rasnya itu terbuka, jadi hanya mengiyakan saja. Ada identifikasi kelompok, relaksasi pikiran dan imajinasi, termasuk juga hipnosis ini fungsinya untuk membuka ras dan serta keyakinan.